kebun binatang khusus. Betul nggak? Ayo sampaikan saudara kita yang masih ada ngaku-ngaku kuat, saya durian Nabi, saya Habib asli. Oke, tes DNA lari. Oke, panggil satu persatu, masukkan kebun binatang yang ada harimaunya, kapok siap. Dua pertanyaan yang dianggap meresahkan masyarakat, ayo kita kemas yang bagus. Satu, katanya kepingin klarifikasi, kepingin jelasnya, katanya Abuya itu bisa dialek sama malaikat. Betul? Ini lupa dijawab oleh Gus Zubat tadi. Ya Bapak ya. Kita kembali ke tuntunan sholat kita. Sholat mengajarkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Jangankan malaikat, nabi kita dituntut oleh sholat harus dialek kepada Nabi Muhammad SAW. Betul? Kau kemanakan dialek kita setiap hari kepada nabi kita, rasul kita? Ayo, kamu berani mengusik dialek sama malaikat, ngusik sama sholatmu. Tuntunan sholat kita jelas, dialek kepada Allah. Betul nggak? Kok nggak digugat? Sholat itu munajat, selalu dialek kepada Allah. Kenapa nggak pertanyakan? Seluruh muslim, seluruh mukmin yang beriman setiap hari dialek sama Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Kok malaikat dikritik, goblok sih ya? Betul nggak? Malah bikin kisruh. Kembali, tuh ya ikhwan, kembali. Sholat ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sholat itu munajat, dialek kepada Allah, dialek kepada nabinya, jangankan malaikat. Betul? Ayo tuntut seluruh pondok pesantren, kalau berani, kalau konsekuensimu kau bikin suudzon, bayar. Ngapain masjid didirikan? Ngapain musola didirikan? Ngapain pondok pesantren didirikan? Ngapain didirikan padepokan? Seluruh munajat doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok nggak kamu kritik? Yang dikritik bicara sama malaikat. Ya kecil gini. Kok Allah setiap hari, Muhammad setiap hari, malaikat dikritik, nggak masuk, nggak level dari Abuya. Betul nggak? Kenapa nggak kritik? Nggak kau lihat saudara-saudara ahli ziarah, jangankan Allah dan Rasulnya, malaikatnya semuanya dipakai. Ya malaikat Allah, wahai malaikatnya Allah, ajarin aku. Itu selalu manggil-manggil kepada malaikat. Betul nggak? Gitu aja kok repot. Ini untuk Gus Zubat tadi halus yang jawab. Kalau saya jawab keplok temen pokoknya. Betul nggak? Sholat itu artinya munajat, berdoa, tuntunan Rasul kita. Ayo selalu dialek kepada Allah, selalu dialek kepada nabimu, kepada Rasulmu. Nah, ini ada orang yang dialek sama malaikat dianggap sesat. Justru bikin kita harus yakin tuntunan agama kita, harus iman kepada malaikat. Masih nggak percaya? Kalau nggak percaya silakan, nggak apa-apa. Apakah nggak ingat kitabnya Syekh Nawawi radhiyallahu anhu Qatul Goes? Satu tetesan air hujan itu di bawah 100.000 malaikat. Betul nggak? Ayo kritik kamu Syekh Nawawi. Betul nggak? Ini hanya beliau action. Kalau nggak bisa panggilkan malaikat, betul nggak? Loh, biasa itu bro. Biasa. Inna Allaha malaikatahu yusholluna alan nabi. Ya pantaslah wali sholawat, selalu dialek sama Allah dan para malaikat. Satu-satu malaikat. Ayo muhibin ya, kita tetap berterima kasih sesepuh yang sudah silaturahim. Cuma ini saya sampaikan kepada netizen ya, karena mereka beliau kan suruhan ya Pak. Tadi diterangkan sama Gus Zubat, kita biasa sih Pak Yai, kalau kita ziarah kan tawasulnya kan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya malaikat Allah, assalamualaikum ya aulia Allah. Kau yang kau tanyakan, yang kau kritik unik.
makom-makom aulia itu diajari, dididik untuk munajat dialek kepada walinya Allah, kepada malaikatnya Allah, kepada nabi dan rasulnya Allah. Betul? Bahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kok dianggap sesat, dianggap merepotkan, di mana? Oh, berarti ada titik-titik tanda tanya, ada udang di balik batu. Betul? Justru umat dan masyarakat lebih transparan. Ada apa kau? Oh, takut Kusubat menampilkan cerita kalau kamu masih kekeh kokoh ngaku cucu nabi, nggak usah tes DNA, nggak mau lari tarikan kandang harimau. Sampaikan saudaraku dari Sabang sampai Merauke, para kabaib yang masih ngotot ngaku karena saya dan Rasul, tes, masukkan bersama-sama kebun binatang khusus. Betul ya? Ayo sampaikan saudara kita yang masih ada ngaku-ngaku kuat, saya durian nabi, saya kabel asli. Oke, tes DNA lari. Oke, panggil satu persatu, masukkan kebun binatang yang ada harimaunya, kapok sia. Betul nggak? Wes, nggak usah ribet-ribet, nggak usah rame-rame, oke? Sembrono. Tapi alhamdulillah orang tua kita tabayun itulah yang kasih jempol ya. Jadi kita kewajiban menyampaikan ke semua publik. Ternyata yang dianggap sesat unik bisa dialek sama malaikat. Apa lu kepada santri lu gak pernah cerita? Wahai malaikat, lu gak pernah ya? Itu premingan dari mana itu? Minal mukadzibin. Wah, betul gak? Bahaya itu. Gitu semangatnya, masa Allah pesuruh-pesuruh. Nah, untuk bilamin dalik. Tepuk tangan buat netizen yang pendusta. Pesuruh aku Eman ya, kita ini saudara ya. Jadi kalau satu tadi ada 2 poin yang disampaikan dari MUI dianggap bermasalah di tengah-tengah Nusantara, betul nggak? Ternyata satu katanya Abuya itu bisa dialek sama malaikat. Ya dijawab siapa Gus Subat, biasa tuh Pak Yai, betul nggak? Cuman dari mereka itu nggak tahu premingan dari mana itu. Dan tuntunan sholat kita jelas. Terus yang kedua Pak Sek, ya, yang kedua itu katanya Abuya rame di mana-mana, penjaga gawang neraka. Betul, tepuk tangan buat Abuya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Damil, terima kasih kepada Yai Mukhlisin, terima kasih kepada beliau Yai Mahmud, contoh untuk membasmi huwak-huwak di tengah Nusantara. Betul? Sebenarnya sudah sampaikan oleh Gus Subat ya. Jadi itu harus kita introspeksi diri. Bukannya Abiyato yang penjaga neraka, wajib kita yang punya anak dan istri wajib menjadi penjaga gawang neraka. Betul? Goblok sia. Mana ilmu retorika kamu? Mana ilmu mantek kamu? Mana ilmu balaghah kamu? Wajar kiai didik jamaahnya, didik santrinya, didik ustadznya biar semangat dalam ngaji retorika. Betul nggak? Memang ada yang bisa membaca Quran langsung tanpa ada balaghah, tanpa ada mantek, tanpa ada batik, tanpa ada nahwu, tanpa ada sorof. Itu kajian di pondok pesantren. Kalau orang kreatif nggak usah dikasih tahu gurunya, semangat buka Quran di framing pondok sesat karena kiainya menjadi penjaga gawang neraka. Keliru bro, naudzubillah min dzalik. Ya ayuhan nasu taku ku anfusakum wa ahlikum naro. Justru Allah menyuruh kepada kita, wahai saudaraku dari Sabang sampai Merauke, jadilah engkau penjaga gawang neraka masing-masing. Betul? Masa harus gitu? Seharusnya kan nggak etis, kelihatan gobloknya kan nggak bagus Pak Ibrahim ya. Itu sebenarnya gitu, karena kamu menuntut tak tampilkan. Oke ya, cukup ya. Terus tadi kedua, tadi hanya 2 poin yang dianggap pondok unik itu seperti pendidikan yang di luar pondok pesantren. Tapi alhamdulillah karena tabayun ternyata biasa-biasa saja. Terus cuman ya yang belum nggak disampaikan tadi ya, cuman ada satu, mohon maaf, kenapa ini Pak Mujib sendiri ya, kenapa Pak Mujib berani buka Pancasila?
karena beliau mengajarkan sebagai ikon Pancasila. Beliau santri harus dididik mencintai dan menjaga keutuhan Pancasila. Betul? Apakah tidak ada di tengah-tengah negara kita ini yang kepingin menghancurkan Pancasila? Ada enggak? Ada enggak yang kepingin merusak Pancasila? Ada enggak? Putih banyak yang bikin khilafah. Muji berani, maksudnya apa? Biar cintalah kepada Pancasila. Jangan sampai Pancasila diambil orang, jangan sampai Pancasila dirobohkan orang. Betul? Jangan sampai Pancasila dikuasai pendatang. Betul? Berani manajemen crazy, gila-gilaan, karena mereka sudah gila. Di tengah Nusantara nggak bisa bersyukur, di tengah Nusantara nggak bisa membaca etika Pancasila. Muji berani, marok buka Pancasila, waman nabiuka Pancasila. Apa bedanya mereka? Doktrin marok buka fakih mukodam. Betul? Nabiuka fakih mukodam. Betul nggak? Muji berani kalau mereka semacam itu. Marrobuka Pancasila artinya apa? Biar mencintai, menjaga marwah keutuhan Pancasila. Tapi kemarin ales Pak, bukan marrobuka fakih mukodam, katanya Maulana katanya nanti talqin di kuburan itu cukup arafta Muhammad, katanya gitu lah. Sudahkah nggak kenal Muhammad? Jangan kau kenal Muhammad, kenal Pancasila dulu. Betul? Pondok pesantren, masjid, musola berdiri untuk mendidik marrobuka Allah, lupa dasarnya, lupa Pancasila. Muji berani bongkar marrobuka Pancasila. Betul? Waman nabiuka, enaknya kau kenal Nabi didikan siapa? Didikan Nusantara, didikan Wali Songo. Kemana kan kau Pancasilamu? Kau kira Pancasila sebagai dasar pondasi nggak kelihatan? Untuk gigi selalu Pancasila. Sebelum kau waman nabiuka, Pancasila dulu. Betul? Ingat anak bangsa, harus berani melawan mereka yang gila di tengah Nusantara. Manajemen crazy yang menjawab. Betul? Sembrono masalah ya Pak. Merobuka Allah, kenal Muhammad tapi menghancurkan Pancasila. Kurang ajar nggak sesuai. Padahal itu sudah seawali. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Yasin sudah berbicara. Hari ini mulut mereka saya tutup. Mana yang ngaku Habib, mana yang tidak ngaku, stop mulutnya. Betul? Waktu kalimuna aidhim. Yang sekarang yang bicara hanya tangan mereka. Ayo mau bahasa apa? Quran bicara tentang Yasin, silakan demo. Allah dengan tegas, nanti mulut juga bisa bicara. Mau bahasa Arab kek, mau bahasa Suryani kek, mau bahasa Yaman, tutup. Al yauma nakhtimu ala afwahihim. Yang dicatat, yang bicara di kakinya. Ini kakinya dulu merusak Pancasila, baru berbicara. Betul nggak? Wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Makanya Pak Muji berani marrobuka Pancasila. Jadi tujuannya, mohon maaf, biar kita gairah kembali untuk mencintai tanah air. Lah ini salah satu contoh, nggak boleh dipreming, harus tabayun, klarifikasi. Ini pendidikan. Oh, namanya pondok pesantren ya. Mana letak balagohnya, mana letak manteknya, mana letak nahu sorobnya dibahas. Silaturahim kayak seperti beliau Pak Dan Ramil, dan beliau Yai Mukhlisin, dan beliau Yai Mahmud. Itu contoh beres sudah. Malah berkuar-kuar panggil MUI, betul nggak?